pagi, jumpa lagi dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik dimanapun kalian berada pasti dalam kondisi yang sangat luar biasa karena Allah selalu menyertai kita. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami belajar dari bagian firman. Kau akan berikan hikmat bagi kami, anak-anak yang luar biasa ini, supaya mengerti Tuhan dan mereka menjadi pelaku akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak akan memberikan judul Rajin Bekerja. Bacaannya adalah kita ambil dalam kitab Rut pasal 1 sampai 2. Banyak sekali kak. Sampai kapan itu bacanya? Enggak. Kita akan baca tidak semua, tapi kakak berharap adik-adik sudah bisa membaca. Ambil Alkitab kalian, buka Alkitab kalian. Kita mulai dari pasal 2 dengan perikop Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, kisah Rut ini kisahnya berawal dari bahwa Naomi beserta Elimelek dan kedua anaknya pergi dari tanah Israel karena ada terjadi bencana. Kemudian mereka pergi ke Moab. Tapi kemudian di sana Elimelek meninggal dan kedua anak Naomi, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tinggallah Naomi beserta dua menantunya, Orpa dan Rut. Nah, kemudian Alkitab mencatat bahwa Orpa karena diberikan kebebasan untuk kembali ke keluarganya masing-masing, Orpa memilih untuk kembali ke keluarganya. Tetapi Rut memilih untuk tetap setia kepada Ibu Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kesetiaan Rut ini secara umum itu luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Naomi ini kondisinya sudah sangat tua. Gitu. Rut melihat bahwa ibu mertuanya ini tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mencari makan. Dan kemudian dia berkata, Alkitab mencatat, biarlah aku yang memungut jelai-jelai bulir-bulir gandum itu untuk kita makan. Nah, Alkitab mencatat bahwa tibalah Rut di ladang dari Boas, merupakan saudara dari Elimelek, suami Naomi. Dan di situ kita melihat bahwa Rut ini bekerja secara luar biasa. Rut ini sangat-sangat rajin. Dia mengambil bulir-bulir jelai. Bulir-bulir jelai ini kalau kita umpamakan di Indonesia itu seperti padi, bulir padi. Jadi ketika padi itu dipanen akan ada beberapa jelai itu satu jelai kecil-kecil itu yang tertinggal, dan ini yang diambil. Nah, Rut itu juga melakukan hal yang sama. Satu, enggak, jelai itu satu ler gini ya, satu tangkai gini, seperti satu daun yang panjang itu, tapi ini bukan yuk banyak gini, enggak, harus satu. Dan Alkitab mencatat bahwa Rut ini sangat rajin dari pagi sampai sore, tidak pernah berhenti untuk mengambil jelai-jelai supaya dia dan mertuanya Naomi bisa makan dengan baik. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Kita melihat bahwa Rut ini adalah orang yang sangat rajin. Dia mengerti dia dalam kondisi yang susah, dia tahu dia punya halangan dan rintangan, tetapi dia memutuskan tidak menyerah dan tetap rajin bekerja. Nah,
Adik-adik mungkin saat ini masih di dalam rangkaian sekolah yang online. Kakak tahu banyak kesulitan yang adik-adik mungkin alami, banyak kesusahan, nggak ngerti pelajarannya, waktu Zoom diterangin nggak mudeng, ini cara ngerjainnya gimana. Tapi mari pagi hari ini kita belajar dari Ruth untuk tetap rajin, berusaha melakukan yang terbaik. Mungkin adik-adik tidak mengerti pelajarannya, coba cari lagi. Di masa pandemi ini kita bisa lebih lagi kreatif. Nggak ngerti bisa tanya, nggak ngerti bisa cari di Google, atau mungkin bisa tanya ke gurunya. Dan saya yakin guru-guru kalian pasti bisa ditanyain, pasti bisa mau untuk menerangkan pelajaran yang kalian tidak ngerti. Pagi hari ini mari kita belajar seperti Ruth, menjadi orang yang rajin, melakukan yang terbaik, apa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak pernah berhenti dan kemudian menyerah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ibadah kita selesai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kau silakan terus memberkati setiap kami. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Jadikanlah anak-anak yang luar biasa ini menjadi anak-anak yang rajin, untuk terus setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, untuk terus berusaha secara luar biasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau akan memberkati Tuhan mereka, Kau akan memberkati kedua orang tua mereka Tuhan, keluarga mereka Kau terus berkati, dimanapun mereka berada. Jadikan anak-anak-Mu secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti biasa sebelum kita selesai untuk ibadah pagi hari ini ada 2 tantangan. Yang pertama, ayat hafalan yang jelas di dalam Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kakak akan ulangi. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dan kemudian tantangan yang kedua adalah membuat video. Kalian rekam, pasti anak sekarang sudah pintar-pintar untuk merekam, membuat video, buat video yang bagus ya, tentang apa yang kalian sukai. Oh, saya suka makan, alasannya karena makan itu membuat kenyang. Atau saya suka main sepeda karena bermain sepeda itu bisa membuat aku sehat. Nah, kalian ambil video itu, kemudian kumpulkan kepada kakak-kakak kalian sekolah minggu. Terima kasih. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.